فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Abdurrahman, kasih tahu. Berkasih. Dengarkan faedah dari Abdurrahman. Kalau faedah dari anak-anak kadang orang tua nggak punya. Hafal khutbatul hajah? Hafal nggak? Iya. Hafal? Nah, ya. Sebagian lupa, yang lainnya hilang. Nah, coba yang ingat. Alhamdulillah. Jangan tiup-tiup terus. Pak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Cepet kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Belum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu Haqqa tuqatih yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Yang mana? Ya ayyuhan nasu taqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Suttaku. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzi Khalaqakum min nafsi wahidah. Khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu Taqullah. Wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits Fa inna asdaqal haditsil kitabullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Lanjut. Apa mau disampaikan? Udah lupa materinya tuh. Ada berpakaian. Ada berpakaian. Tiap hari kita pakai baju. Terus. 1. Memakai pakaian yang bersih. Karena Islam itu apa? Dalilnya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah yang mencintai keindahan. Masya Allah. Yang kedua, tidak memakai pakaian yang haram. Seperti adanya gambar makhluk bernyawa atau gambar binatang dan yang lainnya. Sama bang, bernyawa binatang juga nggak bernyawa di rumahnya.
seperti gambar orang, binatang, Terus tidak isbal, terus tidak ketat, dan tidak menutupi aurat. hah? Tidak menutupi aurat sama gawat ah. Dan yang tidak menutupi aurat itu yang terlarang. Dan yang tidak menutupi aurat. Nah, gitu loh. Lanjut. Yang ketiga, tidak menyerupai orang-orang kafir atau lawan jenis. Iya. Yang keempat, Lawan jenis kalau laki-laki nggak menyerupai perempuan, perempuan nggak menyerupai pakaian laki-laki. Lanjut. yang keempat, tidak isbal. Udah dari terus. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mas fala minal ka'baini minal izari fa finnar. Masya Allah. Pakaian-pakaian yang melebihi mata kaki itu tempatnya di neraka. Perhatikan hadisnya ya, Fan ya. Ma'asfala minal ka'bain, yang lebih ma'asfal minal ka'bain, yang lebih rendah dari mata kaki. Lebih rendah, berarti dia dari atas kemana? Ke bawah. Kalau kaos kaki nggak masuk, walaupun dia posisinya di bawah mata kaki. Paham ya? Asfal min, lebih rendah daripada mata. Berarti dari atas kemana? Bawah. Paham ya? Lanjut. Tidak berlebih-lebihan. Nah, pakaiannya nggak berlebihan, yang biasa-biasa saja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, ya biasa-biasa lah, nggak pakaian sampai 1 juta atau 2 juta, khusus jubah saja terus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Innahu, La yuhibbul musrifin. artinya Dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. mana ya? Sungguhnya Allah tidak menyerupai orang ya. Ada orang ya? Memang ada. Yuhibbul musrifin itu orangnya. Udah 5. Nah, Idris, hentikan itu mic-nya. Mencetak khotib-khotib baru. Itu cuma nanti mukmin, latihan. Ya, antum nggak ada mukmin lain. Pak Abdurrahman ada lagi, Abdurrahman. Mukmin siapa lagi? Nggak usah nengok ke belakang. Ya, nanti semuanya latihan ya, Evan. Nah, masa udah tahunan nggak bisa khutbahan. Betul. Ini sekarang anak santri, anak kerasi. Nah, tadi Mas Buk anak kasih tugas nulis hadis panjang 2. Nah, ada suruh berdiri, ada suruh macam-macam ya. Dijalankan lagi jam malam ya, Evan. Minimal untuk bangunkan mereka subuh minimal. Paham, minimal bangunkan mereka jam 4. Itu minimal. Kalau nggak sanggup dari malam jaga, minimal jaga bangunkan. Paham ya? Nah, sampai subuh ditunggui. Nah, dicek. Nah, ini santri ini kalau dibangunkan jam 4, nanti setengah jam di kamar mandi tidur. Nah, nanti semua azan baru keluar dari kamar mandi. Paham? Nah, hingga insya Allah 2 tahun ini udah muncul banyak dai. Nah, paling enggak di masjid kita ini udah terkendali lah, sudah terpegang sendiri insya Allah ta'ala. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masih membahas tentang syubhat seputar mazhab Asy'ariyah, di mana mereka mengatakan bagaimana mungkin mazhab ini sesat sementara pendirinya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan sudah kita sebutkan 3 tahapan akidah beliau. Yang pertama adalah Mu'tazilah, dan ini beliau pegangi selama berapa, Bro? 40 tahun. Kemudian pindah kepada mazhab siapa? Habib. Dia belum punya mazhab waktu itu. Dia baru mau mendirikan. Pindah ke siapa, Ali? Mu'tazilah murni. Apa itu? Mazhabnya siapa? Mazhabnya siapa? Korni? Kullabiyah. Abu Abdullah Muhammad Abdullah bin Said Ibnu Kullab. Mazhab Kullabiyah. Ini pertengahan antara Salaf dan Jahmiyah, dan ini yang dipegangi oleh
orang-orang Asy'ariyah yang belakangan ini. Kemudian tahapan yang ketiga, Raid pindah lagi ke mazhab Ahlussunnah dengan imamnya siapa? Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Asy'ariyah menetapkan berapa sifat? Panto. Berapa sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah? 7. Apa saja? Biu, apa saja Biu? 7. Hai, ulangi. Wujud tidak. Itu lain. Itu bukan aslinya Asy'ariyah yang kita hafal di sekolahan. Wujud, qidam, baqa ini sudah percampuran, sudah modifikasian lagi. Adapun aslinya Asy'ariyah hanya 7 saja. Itu sifat 13 yang tadi. Apa saja? Pak Uci? Kudrah, ilmu, kalam, iradah, basar, sami'un. Apa itu artinya? Semuanya diartikan. Apa aja sifatnya yang 7? Oh, yang ditulis-tulis aja, nggak ngerti artinya. Hidup, maha mampu, qudrah, berbicara, kalam, iradah, keinginan, basar, melihat, sam'un, mendengar. 7. Udah. Alimun. Alimun. Ilmun. Apa? Mengilmui, mengapa itu? Mengetahui. Nah, adapun sifat-sifat yang lainnya semuanya mereka takwil kepada yang 7 ini. Sifat marah berarti itu Allah ingin memberikan hukuman dengan konsekuensinya, dengan lazimnya. Paham ya? Memang iya betul kalau Allah marah, Allah ingin ngasih apa? Hukum. Tapi bukan itu maknanya apa? Marah, bukan itu maknanya ghadab. Paham? Nah, boleh menakwilkan, menafsirkan dengan lazimnya boleh, tapi jangan tiadakan, jangan tolak makna apanya? Aslinya. Paham ya? Kita juga menetapkan Allah ingin ngasih hukuman, iya. Tapi kita juga menetapkan Allah punya sifat apa ini? Marah. Marah dulu baru muncul keinginan untuk memberi apa ini? Hukuman. Sehingga tahapan berpikirnya harus seperti itu. Sekarang lanjutannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala maqila fi sya'nil Asy'ariyah. Dan tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan apa yang dikatakan tentang Asy'ariyah, Shafha 359, halaman 359 minal mujalladis sadisi min Majmu'il Fatawa Ibnu Qasim, dari mujallad yang ke-6, jilid yang ke-6 dari kitab Majmu' Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Qala, beliau mengatakan, wa muraduhum al-Asy'ariyah alladzina yanfauna sifatil khabariyah. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah Asy'ariyah yang menafikan sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah, sifat yang terkait dengan zatnya, dengan berita tentang sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man qala minhum bi kitabil ibanah, sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat turun, sifat istiwa, dan yang semisalnya, sifat marah, sifat mencintai, itu namanya sifat apa? Khabariyah. Amma man qala, lawannya sifat apa? Zatiyah, sifat yang tidak terkait dengan kehendak, seperti apa? Wajah dan yang lain-lainnya. Adapun orang yang mengatakan di antara mereka yang berpendapat dengan kitabil ibanah, dengan kitab al-ibanah, ini kitab yang terakhir dikarang oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Orang yang berpendapat seperti yang dikatakan oleh Abul Hasan dalam kitab al-ibanah, alladzi sannafahul Asy'ari, yang dikarang oleh Abul Hasan al-Asy'ari fi akhiri umrihi, di akhir hayatnya, walam yuzhir maqalatan tunaqidu dzalika, dan tidak menampilkan pendapat yang bertentangan dengan itu, dengan apa yang disebutkan dalam kitab al-ibanah, fa hadza yu'addu min ahli sunnah.
maka ini orangnya dianggap dari ahlus sunnah. Kalau ada orang yang ngaku mengikuti mazhab Asy'ariyah, tapi pendapatnya dalam masalah sifat seperti yang dikatakan dalam kitab Ibanah, dan tidak muncul darinya yang menyelisih pendapat tersebut, maka ini termasuk ahlus sunnah. Paham ya? Kenapa? Karena mazhab Asy'ari dalam kitab Ibanah adalah mazhabnya siapa? Ahlus sunnah. Paham sampai sekarang? Sampai sini paham ya? Makna ucapan Syekhul Islam ini. Kata beliau yang dimaksud Asy'ariyah yang menawil-nawilkan itu yang menafikan sifat. Adapun Asy'ariyah, kalau ada orang menyandarkan dirinya mazhabnya dia bilang Asy'ari dan pendapatnya dalam masalah sifat seperti pendapatnya Abul Hasan dalam kitab Ibanah dan tidak muncul darinya pendapat yang menyelisih itu, maka dia termasuk orangnya ahlus sunnah. Paham? Kenapa? Karena isinya kitab Al-Ibanah adalah keyakinannya ahlus sunnah yang sesungguhnya. Mafhum ya? Nah. Wa qala qabla zalika fi safhah 310. Dan beliau berkata sebelumnya di halaman yang ke-310. Wa amal asy'ariyah fa'aksu haula. Adapun asy'ariyah maka lawannya mereka, kebalikannya mereka. Wa qauluhum yastalzimu ta'til, dan pendapatnya asy'ariyah yang belakangan ini adalah yang tidak berpegangan dengan kitab Ibanah, dan pendapat mereka ini yastalzimu ta'til, mengandung konsekuensi ta'til, mengandung konsekuensi penolakan sebenarnya terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ujung-ujungnya mazhab Asy'ariyah ini sama seperti mazhabnya Jahmiyah. Yaitu apa? Ta'til. Kan mereka nggak mau dibilang ta'til. Mereka maunya mereka itu apa? Ngapain? Takwil. Mereka nggak menolak, tapi konsekuensi dari pendapat mereka adalah apa? Ta'til. Nanti akan disebutkan, lihat. Wa annahu, contohnya keyakinan mereka itu. Kenapa mereka ujung-ujungnya jatuh ke dalam apa? Ta'til. Awalnya mentawil, ujungnya adalah apa? Paham bedanya ya? Takwil masih menetapkan, tapi dia palingkan apanya? Maknanya. Ujung-ujungnya sama dengan apa ini? Menolak. Kok bisa? Lihat contohnya. Keyakinan mereka. Wa annahu la dakhilal alami wala kharijah. Dan bahwasanya Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Enggak di dalam alam, tidak di luar alam. Di mana? Ada yang kayak gini? Enggak ada. Sehingga sih sama saja menolak keberadaan wujudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak di luar, enggak di dalam. Dan di mana? Yang enggak di dalam, yang enggak di luar ini adalah sesuatu yang tidak ada, sehingga pada hakikatnya mereka ta'til tidak? Ta'til. Paham maksudnya? Ini kenapa kata Syekhul Islam, ujung-ujungnya pendapat mereka ini adalah kembali kepada apa? Ta'til. Walaupun mereka mengaku pendapat mereka ini adalah apa? Ta'wil. Nah. Wa kalamuhu ma'nan wahidun, dan bahwasanya ucapan Allah adalah satu makna. Semuanya ucapan Allah maknanya satu. Kenapa? Karena nggak ada perbedaannya berupa suara dan ucapan. Karena semuanya adalah kalamun nafsi. Semuanya adalah ucapan dalam jiwa. Sehingga ketika kalau bicara dengan Taurat, dengan Al-Quran, bicara dengan Zabur, iya semuanya isinya itu sama. Cuma nanti dibahasakan beda-beda lagi oleh siapa? Oleh Jibril. Ketika jatuhnya dalam bahasa Arab, namanya apa? Ucapan Allah itu Al-Quran. Ketika dalam bahasa Ibrani, nanti namanya apa? Namanya Taurat. Paham ya? Ketika bahasanya bahasa Daudiyah, bahasanya Nabi Daud, namanya apa nanti? Zabur. Asli ucapannya semuanya sama, maknanya sama, karena berada di dalam jiwanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kalam apa? Nafsani. Sehingga maknanya semuanya sama. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya pun itu sama. Aqimus shalah itu maknanya la taqrabuz zina. Karena Allah nggak mengucapkan itu memang. Jadi maknanya aslinya dalam hatinya Allah itu apa sah? Sama antara aqimus shalah yang artinya apa ini? Tegakkan sholat dengan larangan la taqrabuz zina, larangan dekati zina. Itulah apa kata mereka? Karena sama-sama nggak dibahasakan oleh siapa? Allah. Allah cuma mengeluarkan satu makna, nanti ditafsirkan masing-masing oleh siapa? Jibril. Paham ya? Nah, muncullah aqimus shalah, muncullah apa ini? La taqrabu zina. Paham ya? Ini keyakinannya siapa? Mereka nggak mau mengatakan Allah itu mengeluarkan aqimus shalah, nggak mau. Mereka nggak mau mengatakan Allah mengeluarkan la taqrabu zina. Kenapa? Ini ayat-ayat ini hadis kata mereka. Kan baru muncul. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah baru muncul. Baru muncul. Ketika Allah mengatakan la taqrabu zina baru muncul. Lah, masa sesuatu yang baru muncul itu lahir dari sesuatu yang sifatnya apa? Qadim. Kalau ada sesuatu yang hadis itu artinya belum ada jadi
Ada. Berarti nanti Allahnya juga apa? Hadis kata mereka. Paham ya? Kenapa mereka nggak mau menetapkan Allah punya apa? Suara kalamnya itu punya suara. Gitu. Karena kalau suaranya dikeluar, berarti ada sesuatu yang muncul dari Allah, sesuatu yang hadis. Yang belum ada jadi ada. Sementara Allah itu nggak mungkin apa? Hadis. Konsekuensinya kan kata mereka ini. Kata mereka berarti Allahnya pun juga apa? Hadis. Sementara Allah itu kata mereka punya sifat apa? Qadim. Dari dulu udah memang. Kami ini paham? Wa hadza ma'lumul fasad, dan ini sudah diketahui, sudah dimaklumi rusaknya biddarurah, secara darurat sudah pasti. Sudah pasti orang semuanya menyatakan ini pendapat yang rusak ini. Bahwasanya ucapan Allah semuanya maknanya berapa? Satu. Nah. Sehingga makna aqimus shalah sama dengan maknanya la taqrabuz zina itu sama. Nah. Sehingga Al-Quran, Taurat, Injil itu semuanya, Zabur itu semuanya syai'un wahid, kata mereka itu semuanya ada sesuatu yang sama. Nah, langsung muncul dari Allah Subhanahu wa taala, dari dalam jiwanya, dari dalam dirinya. Nah, kalau diungkapkan dengan bahasa Arab bahwa Quran, kalau diungkapkan dengan bahasa Arab maka jadi apa dia? Al-Quran. Kalau dibahasakan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat, dengan bahasa Suryaniyah jadi Injil, dengan bahasanya Daudiyah jadi apa? Zabur. Karena semuanya maknanya sama, nggak dipecah-pecah kata mereka. Ini sesat, sangat jelas apa? Sesatnya. Secara darurat dipastikan ini kesesatannya ya, kawan. Nah. Wa qala tilmidzu Ibnu Qayyim, dan berkata murid beliau Ibnu Qayyim fi Nuniyah dalam kitabnya An-Nuniyah Shafah 300 wasna asyar halaman 12 min syarhil Harras, dari syarahnya Syekh Khalil Harras Tabatul Imam, cetakan Al-Imam. Syekh Khalil Harras ini ikhwan, ini adalah Syekhul Azhar. Adalah syekhnya Universitas Azhar di zaman itu, di zaman enggak lama dari kita zamannya, mungkin 1300-an sekitar itu. Beliau diutus secara diplomasi oleh Azhar, Universitas Azhar yang di Mesir, untuk membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Diutus ke Arab Saudi untuk mencari bahan bagaimana Ibnu Taimiyah dan yang semisal dengan beliau, mazhab-mazhabnya kan banyak menyebar di Arab Saudi, maka dikirimlah beliau ke Arab Saudi untuk mempelajari, untuk membantah keyakinan dan pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sudah sampai di Mekah, sampai di Arab Saudi, ternyata setelah beliau belajar malah mendapati yang benar justru adalah pada mazhabnya Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim, sehingga beliau berubah. Yang tadinya awalnya ditugaskan oleh Al-Azhar untuk membantah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga yang sependapat dengannya, malah menjadi pembela dan pengikutnya siapa? Syekhul Islam. Bahkan beliau mensyarah dan menjelaskan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini beliau punya syarah Khalil Harras, bahkan ini yang diajarkan, yang merupakan syarah yang biasa dipelajari oleh para murid. Nah, terutama di Darul Hadis di Dammaj dulu, ya kalau kita belajar Wasithiyah karyanya Syekhul Islam, ya pakai syarahnya Khalil Harras ini. Paham ya? Yang awalnya diutus justru untuk membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paham ya? Tapi ujung-ujung malah terpengaruh dan jadi pembelanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Paham ya? Nah, ini seputar Al-Harras ini. Kata Ibnu Qayyim, wa'lam bi anna tariqahum aqsut tariqil mustaqim liman lahu ainani, dan ketahuilah bahwasanya tariqahum, jalannya mereka Asy'ariyah, adalah jalan yang bertentangan, aqsu, lawannya jalan yang lurus. Sehingga jalannya Asy'ariyah ini aqsut tariqil mustaqim, lawannya jalan yang lurus. Liman lahu ainani, tapi bagi siapa yang tahu ini? Bagi yang punya dua mata. Liman lahu ainani, bagi yang punya dua mata. Bagi yang punya dua mata akan bisa melihat bahwasanya Asy'ariyah ini menyelisih jalan yang lurus. Ila anqal, sampai akhirnya beliau mengatakan, fa'jab li umyanil basairi absaru qaunal muqallidi sahibal burhani
wa ra'auhu bitaqlidi aula min siwahu bighairi ma basarin wala burhani wa amu anil wahyaini idlam yafhamu ma'nahuma ajaban lidil hirmani. Ini namanya nuniyah, bait syair yang ujungnya nun semuanya, makanya dinamakan apa? Nuniyah. Bait syair yang huruf akhirnya apa? Nun semuanya. Kata beliau, fa'jab li umyanil basairi absaru. Maka heranlah dengan orang yang umyan, yang buta basairnya, mata hatinya. Absaru, mereka melihat, mereka menganggap keadaan orang yang ahli taklid sebagai orang yang punya bukti. Ini aneh. Masa orang yang taklid dibilang orang yang punya apa? Bukti. Ahli taklid itu nggak punya burhan, makanya dia cuma bisa apa? Membebek, cuma bisa mengikut saja. Ini heran, orang yang kayak gini mengherankan. Heranlah, kata beliau, kepada orang yang buta mata hatinya. Bagaimana mungkin mereka menganggap orang yang taklid itu punya apa? Bukti. Wa ra'auhu bitaqlidi aula min siwahu bighairi ma basarin wala burhani. Dia menganggapnya dengan taklidnya tersebut lebih mending, lebih baik daripada yang selain taklid. Lah, kok bisa yang gak punya bukti, yang cuman bebek saja lebih baik daripada yang punya apa? Hujjah, yang bisa melihat. Bi ghairi ma basarin wala burhani, tanpa adanya, tanpa melihat, tanpa bukti. Kok bisa-bisanya dia katakan yang taklid itu lebih apa? Aula, lebih baik, tanpa bukti dan tanpa penglihatan. Wa ama wa anil wahyaini idlam yafhamu maknahuma ajaban lidil hirmani. Dan mereka menutup mata, amu, mereka jadi buta. Mereka menutup mata dari wahyain. Wahyain itu dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Mereka menutup mata dari dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah, tatkala mereka tidak paham makna keduanya. Mereka nggak paham zohirnya, akhirnya mereka tutup mata darinya. Idlam yafhamu maknahuma ajaban lidil hirmani, maka sungguh menakjubkan bagi orang yang diharamkan pemahaman. Nah, wa qala Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti fi tafsirihi Adwa'il Bayan, dan berkata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran, penafsiran Quran dengan Quran. Ini kitabnya Adwa'ul Bayan. Kalau mau tahu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ayat satu ditafsir dengan ayat yang lain, tuh lihat kitab ini Adwa'ul Bayan, karyanya Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Shinqit ini daerah Afrika. Nah, Safa Salasmi'ah, daerah Mauritania, Mauritius. Nah, Safa Salasmi'ah wa Tis'ata Asyar Al-Mujallad Ats-Tsani ala tafsiri ayat istiwa illahi ta'ala ala arsyihi, ketika mentafsirkan ayat tentang istiwanya Allah di atas arsy, allati fi suratil A'raf, yang ada dalam surat Al-A'raf. I'lam annahu ghalita fi hadza khalqun la yuhsa kasratan minal mutaakhirin. Ketahuilah bahwasanya telah keliru. Ghalita fi hadza, dalam masalah ini, dalam masalah sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal dengannya. Ketahuilah sesungguhnya telah keliru dalam masalah ini makhluk yang banyak, khalqun, banyak orang yang tidak terhitung banyaknya, la yuhsa kasrotan, yang tidak bisa dihitung banyaknya, minal mutaakhirin, dari orang belakangan. Faza'amu anna zahir al-mutabadiris sabiqi ilal fahmi min ma'nal istiwa wal yad masalan fil ayatil qur'aniyah huwa musyabahatu sifatil hawadits. Mereka mengira bahwasanya yang zahir, yang terbetik, yang segera terbetik, al-mutabadir as-sabiq, yang langsung terbetik segera di dalam pemahaman dari makna istiwa dan makna yadun, seperti itu. Dan yang contohnya dalam ayat-ayat Al-Quran, maknanya yang menyerupai sifatnya hawadis. Siapa hawadis? Makhluk yang belum ada jadi ada. Mereka membayangkan istiwanya seperti istiwanya makhluk. Mereka membayangkan yadunnya seperti yadunnya makhluk. Ini sesat, kata beliau, keliru orang yang memahami kayak gini. Kalau Allah bilang yadun, ya berarti yadunnya kayak yadunnya siapa? Mana ada orang kayak gitu. Sedangkan disebutkan manusia dengan manusia saja, orang nggak membayangkan sama. Iya kan? Ini tangan Abu Roy, ini tangan Bang Munci. Orang bayangkan sama? Enggak. Padahal sama-sama apa ini? Sama-sama tangan, sama-sama orang.
Nah, bangsa membahas yadunnya Allah, yang dibayangkan yadunnya siapa? Ada orang kayak gitu? Hah? Ada, harusnya tapi enggak. Harusnya enggak ada. Tapi karena mereka ini enggak ngerti tentang apa tadi katanya? Wahyain. Enggak ngerti tentang maknanya Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Wa qalu yajibu alaina an nasrifahu. Oleh karena itu, karena nanti kita bayangkan, supaya jangan kita bayangkan tangannya makhluk, maka wajib kita palingkan anzahirihi ijma'an. Maka wajib kita palingkan dari zahirnya secara ijma'. Supaya apa? Supaya jangan tergambarkan makna sifat yang sama dengan sifatnya siapa? Sehingga mereka keliru dari mana? Awal. Mereka teruskan sampai apa? Mentakwil. Salah di awal, salah di mana ujungnya? Di akhir. Kan maunya mereka niatnya bagus ya. Mereka nggak mau menyerupakan nanti tangannya Allah, yadunnya Allah dengan yadunnya siapa? Akhirnya mereka apa kan? Palingkan. Karena kalau nggak dipalingkan nanti terjadi penyerupaan. Mereka palingkan. Udah salah dari awal, mengira ini arahnya ke yadunnya siapa? Makhluk. Ini kan udah salah ya? Udah salah arah, salah lagi apa? Memperbaikinya. Udah salah mendeteksi penyakit, salah ngasih apa? Obat. Dokter kayak gini, siap-siap yang lainnya itu pasiennya apa? Mati. Salah deteksi penyakit, salah ngasih apa? Obat. Nah, penyakitnya udah salah. Lo bukan kayak gitu maknanya. Nggak ada orang bayangkan. Ketika disebutkan yadunnya Allah, yang terbayang yadunnya siapa? Anak katakan sama Abdul, kaki ayam. Gimana bayangannya, berapa jarinya? Tuh bilang kaki ayam, nengok kaki sendiri. Tiga. Nggak ada orang bayangkan ketika disebutkan kaki ayam, kemudian bayangkan kakinya siapa? Nggak ada. Sehingga jangan dibayangkan ketika Allah mengatakan tentang dirinya, dibayangkan sifatnya sama kayak sifatnya siapa? Makhluk dulu. Itu suatu yang keliru. Udah sering kita sebutkan. Abdurrahman pulang dari Siantar naik pesawat. Pak Jokowi datang ke sini naik pesawat juga. Ada yang bayangkan saat Pak Jokowi kayak pesawatnya Abdurrahman? Nggak ada. Pesawatnya Abdurrahman ya gitu loh, pesawat tengah-tengah paling hidup mati. Ya sesuai dengan harga tiketnya. Ya orangnya biasa juga. Tapi kalau Pak Jokowi ya bayangkannya orang pesawat yang apa ini? Pesawat yang besar, yang mewah, kalau turun disambut karpet merah. Nah, nggak ada orang bayangkan sama ya pesawat Abdurrahman. Jokowi kemana naik pesawat juga? Berarti sama pesawat kalian ya? Ada orang kayak gitu? Nggak ada orang kayak gitu. Harusnya nggak ada yang kayak gitu. Wah hebatnya Abdurrahman ya naik pesawat kayak Pak Jokowi. Ada? Nggak ada orang bayangkan kayak gitu. Kita sesuai dengan rakyatnya kita, beliau dengan sesuai dengan apanya? Pimpinannya beliau. Gitu masing-masing. Jadi jangan bayangkan kalau Allah menyebutkan sifat, gambarannya sifatnya siapa? Makhluk itu keliru. Wa qala, beliau juga mengatakan wala yakfa ala adna akilin, dan tidak samar la yakfa bagi orang yang punya sedikit saja akal, adna akilin. Orang yang punya akal paling sedikit aja, sejumput aja akalnya, seupil akalnya, enggak banyak-banyak. Anna haqiqata makna hadzal qaul annallaha wasafa nafsahu fi kitabihi bima zahiruhul mutabadir minhu sabiq ilal fahmi al-kufru billahi ta'ala. Tidak samar lagi bagi orang yang punya sedikit akal bahwasanya hakikat dari makna ucapan ini, kalau mereka membayangkan sifat berarti sifatnya siapa ini? Makhluk. Bahwasanya berarti Allah telah mensifati dirinya sendiri di dalam kitabnya dengan sesuatu yang zahirnya yang terbetik itu adalah kepada pemahaman adalah kufur. Kan kalau membayangkan itu langsung menjadi apa? Kufur ya. Menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Masa Allah mensifat dirinya dengan suatu makna yang apa? Kufur. Yaitu apa? Keserupaan dengan apa? Makhluk. Paham ya? Kan Allah sudah mengatakan lam yakun lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyah. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Kok bisa-bisanya Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an dengan suatu yang maknanya kufur sehingga perlu diapakan? Nggak mungkin ya. Masa Allah ngajarin kita supaya berpikir apa ini? Kufur. Kalau nggak diapa-apain nanti kufur ini. Kan nggak mungkin. Sehingga perlu kita untuk apa ini? Memalingkannya supaya kita nggak jatuh dalam jurang apa ini? Nggak mungkin lah. Masa Allah ngarahkan kita berpikir kayak gitu. Paham sampai sini, teman? Nah, nggak mungkin Allah itu mensifati dirinya supaya terbetik di dalam benak kita itu ini apa makna apa? Kufur. Kenapa? Menyamakan Allah dengan nggak mungkin, sehingga perlu manusianya untuk apa ini? Memperbaiki pemikirannya. Oh nggak mungkin kayak gini, kalau kita teruskan pemikiran kita kufur. Nggak mungkin lah Allah mau kayak gitu. Paham ya? Nah, wal qawlu fihi bima la yaliku bihi jalla wa ala, serta pendapat yang di dalamnya mengandung ketidakpantasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yalik, tidak pantas.
Wan Nabi SAW alladzi qila lahu, dan Nabi SAW yang telah dikatakan tentang beliau, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu dzikra, apa? Al-Qur'an. Az-dzikra maknanya adalah Al-Qur'an, untuk engkau menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga tugasnya Rasul untuk menjelaskan. Kalau Rasul nggak ada menjelaskan, berarti apa yang kita pahami dari Al-Quran itulah makna aslinya. Karena kalau nggak dijelaskan oleh Rasul, berarti Rasul apa ini? Nggak menjalankan tugas sebagai pemberi penjelasan. Lah ada ditafsirkan oleh Rasul, yadun maknanya ini, yadun maknanya itu, nggak ada. Nggak ada. Ada Rasul menjelaskan istiwa maknanya ini dan itu, supaya kita nggak terjerumus dalam pemikiran apa ini? Kufur. Ada? Nggak ada. Nah, kalau seandainya maknanya takwil dan tidak dijelaskan oleh Rasul, berarti Rasul nggak menjalankan ayat ini. Ayat ini menjelaskan tugasnya Rasul adalah untuk apa? Menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia berupa Al-Quran. Kalau nggak dijelaskan, berarti memang nggak ada penjelasan tambahan. Nggak mungkin Rasulullah disuruh menjelaskan nggak dijelaskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yubayyin harfan wahidan min dzalik. Beliau nggak pernah menjelaskan satu huruf pun tentang masalah itu. Nggak ada kata Rasul, yadun maknanya adalah ini. Ada? Nggak. Ada maknanya Rasul menjelaskan. Maknanya istiwa dalam ayat itu adalah ini. Ada? Nggak ada satu huruf pun penjelasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma ijma'i man tu'taddu bihi minal ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqi ta'khirul bayan an waqtil hajah ilaih. Bersamaan dengan kesepakatan orang yang dianggap dari para ulama bahwasanya tidak boleh bagi haknya beliau, bagi Nabi SAW untuk menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan. Nggak boleh. Saat itu turun. Kalau bukan maknanya yadun adalah yadun yang kita pahami dalam bahasa Arab, kalau bukan maknanya istiwa adalah istiwa yang kita pahami secara bahasa Arab, maka wajib bagi Rasul saat itu juga untuk apa ini? Karena nggak boleh Rasul untuk mengakhirkan apa ini? Penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Itu namanya takhirul bayan an waqtil hajah. Ini nggak boleh. Ketika Rasul nggak menjelaskan apa-apa, berarti memang kita memahami sesuai dengan apanya? Zahirnya. Lanjutkan saja pemikiran kita. Yadun, Allah punya tangan. Selesai. Karena kalau bukan itu maknanya, Rasul pasti akan apa ini? Karena nggak boleh bagi beliau untuk menunda dari waktul hajah. Paham ya? Yang boleh itu menunda penjelasan sampai waktu yang dibutuhkan. Itu boleh? Boleh. Paham beda kaidah ini ya? Yang nggak boleh bagi Rasul itu adalah menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan penjelasan itu. Yang boleh itu menunda penjelasan sampai waktu yang boleh. Boleh, orang belum dibutuhkan penjelasannya nggak usah dijelaskan, boleh. Tapi ketika waktu yang dijelaskan dibutuhkan, wajib dijelaskan. Sehingga menunda di waktu yang dibutuhkan nggak boleh. Tapi kalau menunda sampai nanti waktu dibutuhkan boleh? Boleh. Nah. Sehingga nggak mungkin Rasul nggak menjelaskan di saat waktunya untuk dibutuhkan untuk penjelasan. Wa ahrafil aqaid, dan lebih pantas lagi dalam masalah akidah. Ini kan masalah akidah, masalah sifatnya siapa? Allah. Masa nggak ada penjelasan dari siapa? Rasul tentang makna yadun, makna wajun, makna istiwa, makna nuzul, makna turun. Kan nggak ada. Yanzilu Rabbuna ila samai dunia. Turun, yanzil Rabb kita ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Ada Rasul menjelaskan yang turun apa? Nggak ada. Ya udah, sesuaikannya dengan kaidah bahasa Arab. Yanzilu fi'il, Rabbuna siapanya? Fa'ilnya, berarti yang turun siapa? Rabbuna, selesai. Kan nggak ada Rasulullah menjelaskan, oh yang turun itu perintahnya, yang turun malaikatnya. Ada? Nggak ada. Ketika nggak dijelaskan oleh Rasul, padahal mereka butuh untuk penjelasan, butuh. Kalau seandainya yang turun bukan siapa? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini masuk? Masukkan aja lah. La siyama ma zahirul mutabadir minhul kufr wa dhalalul mubin. Terlebih yang makna zahirnya adalah kekufuran dan kesesatan kayak tadi mereka sangkakan. Kalau nggak kita takwil, nggak kita palingkan, nanti kita terjatuh dalam apa ini? Kekufuran. Berupa apa kekufurannya? Menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Rasul nggak ada apa ini? Menjelaskan. Kan fatal sekali itu kesalahannya dari Rasul SAW. Kalau memang itu maknanya yang dimaksudkan oleh beliau. Gitu. Hatta ja'a haula'il jahalah minal mutakhirin. Sampai nunggu datang orang-orang bodoh ini dari kalangan orang-orang belakangan. Rasul nggak ada menjelaskan, datang orang-orang bodoh ini sosok apa ini? Maknanya yadun adalah kekuasaan.
mana istiwa dalam menguasai. Sementara Rasul nggak ada apa ini? Kenapa dibilang bodoh? Rasul itu paling paham tentang apa? Wahyu itu, karena dia yang menerima apanya? Wahyunya. Ada beliau takwil? Nggak ada. Lah kok belakangan muncul orang-orang yang apa ini? Bodoh kata beliau, jahalah. Dari orang-orang belakangan faza'amu anallaha atlaqa ala nafsil was bima dzahir mutabadir minhu la yalik. Bahwasanya Allah yang mengira bahwasanya Allah telah memberikan sifat untuk dirinya dengan sesuatu yang zahirnya nggak layak. Sehingga perlu kita apakan? Sehat, kita seleweng. Mereka nggak mau dibilang seleweng. Kita apakan? Kita palingkan, kita takwil. Ini kan orang bodoh, belakangan datang sok-sok apa? Sok pandai, gitu. Jangankan Rasul, sahabat pun nggak ada. Jangankan sahabat, tabiin pun nggak ada satu huruf pun mereka melakukan apa ini? Takwil. Kok bisa-bisanya orang belakangan yang malah apa? Tahu ini harus di takwil. Nah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam katama anna dzalika dzahir mutabadir kufrun wa dhalal. La ilaha illallah. Dan menuduh secara tidak langsung tapi bahwasanya Nabi SAW menyembunyikan bahwasanya zahirnya itu adalah kekufuran dan kesesatan. Tapi nggak bilang Rasul. Makanya yang tahu akhirnya orang belakangan. Rasul ada bilang itu kekufuran kalau diyakini kayak gini. Ini ada ayat Ar-Rahman wal arsy istawa. Kalau kalian pahami ini kekufuran, nggak disampaikan oleh Rasul. Masa iya? Mungkin nggak mungkin orang yang berakal memahami seperti itu dari Rasul Shallallahu Alaihi bahwasanya beliau menyembunyikan bahwasanya meyakini zahirnya adalah apa ini? Kekufuran dan kesesatan. Yajibu sarful lafzi anhu, yang wajib untuk memalingkan lafadznya darinya. Wa kullu hadza min tilqa'i anfusihim, semua ini hanya datang dari sisi diri mereka sendiri, min ghairi i'timadin ala kitabin aw sunnah, tanpa sandaran kepada kitab dan sunnah. Subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Rabb, ini adalah kedustaan yang besar. Apa kedustaannya? Meyakini bahwasanya Allah mensifati dirinya dengan sifat yang tidak layak. Meyakini bahwasanya Allah mensifat dirinya dengan sifat yang mengandung kekufuran dan kesesatan. Apa itu? Penyamaan antara Allah dengan makhluk. Masa kayak gitu? La yakhfa anna hadzal qaul min akbarid dhalal. Tidak diragukan, tidak samar bahwasanya pendapat ini adalah kesesatan yang paling besar. Ini kesesatan yang paling besar. Karena mereka nggak mungkin terjatuh ke dalam takwil kecuali setelah sebelumnya terjatuh ke dalam apa? Tasbih. Iya kan? Nggak mungkin mereka mentakwil kalau nggak punya keyakinan apa sebelumnya? Tasbih. Tasbih dulu mereka. Iya kan? Menyamakan dulu dengan Allah, tapi kemudian mereka hilangkan ini dengan lari kepada apa? Takwil. Kalau nggak perlu mereka melakukan apa? Kalau nggak perlu mereka melakukan apa? Takwil. Kalau nggak ada pemahaman apa sebelumnya? Kalau memang mereka dari awal sudah bisa memahami sifat Allah itu, yadunnya Allah itu, turunnya Allah itu, beda dengan turunnya makhluk, beda dengan yadunnya makhluk, gak perlu mereka capek-capek ngapain. Orang dari awal pun sudah apa? Sudah benar maknanya, memang gak sama antara Allah dengan siapanya. Tapi karena mereka punya keyakinan apa awalnya? Tasbih, akhirnya jatuh dalam apa? Demi menyelamatkan kata mereka, demi mensucikan siapa? Allah dari penyerupaan. Mafhum ya? Mana tadi? Wa min a'zamil iftira' 'ala Allahi jalla wa 'ala wa rasulihi, dan termasuk kedustaan yang paling besar atas nama Allah jalla wa 'ala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqul ladzi la yashukku fihi adna akilin, dan kebenaran yang tidak ragu lagi padanya orang yang punya sedikit akal, anna kulla wasfin wasafallahu bihi nafsa, bahwasanya setiap sifat yang Allah sifatkan kepada dirinya, awasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faz-zahirul mutabadiru minhu sabiq ilal fahmi man fi qalbihi syai'un minal iman wa tanzihut tam an musyabahati syai'in min sifatil hawadis. Bahwasanya ini yang kebenaran yang enggak ada ragu padanya orang yang punya akal sedikit pun. Bahwasanya semua sifat yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya atau Rasul mensifati Allah Subhanahu wa taala adalah zahir yang terbetik dalam benak pemahaman bagi orang yang di dalam hatinya punya sedikit saja keimanan
adalah pensucian yang sempurna Allah dari keserupaan dengan sifatnya siapa? Hawadis. Siapa hawadis? Makhluk. Itu harusnya. Makanya dusta mereka ketika menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat apa? Al-mukhalafatu lil hawadis. Ini yang sekolah Arab dulu salah satu sifatnya Allah itu apa? Al-mukhalafatu lil hawadis. Tapi mereka baru meyakini mukhalafahnya tersebut. Artinya mukhalafah lil hawadis apa? Menyelisihi makhluk. Allah berbeda dengan siapa? Makhluk. Tapi mereka salah. Dari mananya? Pangkalnya. Ujungnya benar, meyakini Allah beda dengan makhluk. Tapi proses kesananya apa? Keliru. Mereka baru punya keyakinan seperti itu setelah sebelumnya menetapkan Allah itu apa? Sama. Baru kemudian mereka belok menuju apa? Mu'tadi, mukhalafatul lil. Paham ya? Ahlu sunnah enggak, dari awal kita sudah langsung meyakini mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu memang berbeda sifatnya dengan sifatnya siapa? Sehingga kita nggak perlu apa? Semua sifat kita berlakukan seperti itu. Mahfum sampai sini ya. Nah, sehingga dusta-dusta mereka ketika mengaku bahwasanya mereka meyakini sifat Allah itu beda dengan sifatnya apa? Salahnya dari mana? Dari proses awalnya. Mereka nggak kayak gitu dari awal. Mereka tasbih dulu baru apa? Meyakini kayak gitu. Dan itu keliru dalam mencari kebenaran. Kenapa harus punya gambaran seperti itu dulu? Masa harus kufur dulu baru bisa apa? Dapat iman. Kan imannya itu menyelisih Allah beda dengan siapa? Makhluk. Kan itu iman ya. Masa harus kufur dulu baru bisa apa? Iman. Lagi ini keyakinan dari mana? Langsung saja dari awal kenapa? Dengan cara mengagungkan sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya siapa? Makhluk. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun lanjutan dari ucapan Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Nah, ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.